Guys, jadi di video yang kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian masalah-masalah yang biasa kita hadapi sebagai kolektor, ya kan? Biasanya sebagai kolektor kita itu gregetan saat kita mau buka barang kita, bingung kan mau taruh di mana. Apakah nanti berdebu, apakah nanti rusak, apakah nanti dicolong orang, atau bagaimana cara mendisplay mainan tapi nggak dipegang orang, ya kan? Jadi sayang ya kalau kalian cuma punya mainan terus cuma ditaruh dalam box, ya kan? Box aja numpuk gitu kayak emangnya Indomie box banyak tinggi gitu? Enggak ya. Jadi di video yang saat ini gue akan memberikan solusi bagaimana biar mainan kalian tuh bisa dinikmatin. Punya mainan mahal harus bisa dinikmatin buat diri sendiri, seenggak-enggaknya bisa buat di flexing ya ke teman-teman yang datang. Ya kan? Oke, kita simak videonya ya. Yuk langsung. Guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Isekai Coffee. Jadi gimana liburannya? Terus waktu liburan jangan lupa pastinya nonton video-videonya Isekai, ya kan? Terus di coffee shop talk kali ini kita kedatangan tamu seorang craftsmanship kayu, ya kan? Gue kenalnya sih seperti itu ya. Bapaknya Pinocchio berarti. Iya bukan. Bapak Pinocchio. Oke, jadi di sebelah gue nih ada siapa nih, coba kenalin Jeff. Langsung, Halo, Jeff. Gua Jeffrey Wood Machine. Biasa membuat lemari-lemari display. Jadi anak-anak mainan nih, anak-anak pop culture nih, khususnya yang seliweran di Facebook sama Instagram, nggak mungkin nggak tahu yang namanya Jeffrey Wood Machine. Walaupun teman-teman ini mungkin nggak punya lemari lu atau belum beli lemari lu, tapi mereka pasti udah tahu Jeff kalau lemari mainan itu larinya pasti ke Jeffrey karena di Facebooknya kenceng, Instagramnya kenceng, dan satu lagi selalu ikut di Toy Fair dan selalu ada kalau lagi di Toy Fair. Jadi mantep Jeff buat lu Jeff. Thank you. Oke, jadi gue langsung mulai nanya-nanya nih ya ke Jeffrey ya. Nanti dari teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan menarik langsung potong aja ya. Terus buat teman-teman yang nonton kalau ada pertanyaan juga boleh langsung komen. Sebelumnya jangan lupa langsung di like, share, subscribe, nyalain loncengnya. Oke, gue mulai langsung nih. Lu sejak kapan Jeff mulai bisnis display lemari? Terus spek lemarinya kayak apa? Terus kisaran harga jual lu berapa? Terus kalau custom itu proses pemesanannya berapa lama? Oke, sebelumnya gua ini basicnya adalah toko furniture. Toko furniture gua di Roxy, Jakarta Pusat. Oke. Nah itu dari bokap ya. Oke. Nah kemudian kebetulan waktu itu gue mulai kerja itu 2011 kan. Waktu itu baru ngerjain furniture yang biasa. Kemudian ada waktu itu koko gue waktu itu kan di Taiwan. Kemudian dia ada bilang sama gue, coba deh lu jualin mainan ini Hot Toys di Indo. Oh, awalnya disuruh jual mainan? Iya, karena dia awalnya dia koleksi kan. Okay. Nah, gue inget banget mainannya tuh Batman Begins. Oke. Harganya itu 3 jutaan. Oke. Nah dia bilang, lu coba deh jual di Indonesia, kayaknya oke gitu kan. Waktu itu gue masukin di forum Kaskus. Oh, si Kaskus. Kaskus. Ya? 2000 berapa Jeff? 2011 itu, 2011, 2012. Masih 2011 ya kan? Nah. Masih jauh ya. Oke, terus? Kemudian kan mulai tuh, waktu itu zamannya BBM kan. Si A add gue, si B add gue kan. Oh, nih orang kok jual, gua ya maksudnya, gua kok jual barang di Kaskus kayak murah ya. Kan orang-orang jadi kayak pesen gitu barang-barangnya kan. Nah kemudian datanglah mereka COD, waktu itu datang ke toko gua di Roxy kan, karena mau ngambil barang mainan. Mereka datang di toko furniture ini. Furniture gua. Aneh ya guys, toko furniture tapi jualannya Hot Toys. Kayak kemarin ada toko sepatu jualannya patung. Oke, lanjut ya. Nah kemudian kan waktu itu gue juga nggak ngerti banget ini mainan apa, kok harganya bisa 3 juta kan. Akhirnya mereka juga datang kan ke toko gue. Oh iya, gue mau beli dong mainannya. Terus dia lihat-lihat, lu jualan apa sih? Bingung orangnya. Oh gue cuman bantu jual mainan doang kok, ini dari koko gue bilang. Oh lu jual furniture gini ya, kata dia. Iya. Terus dia ngomong, bro, kenapa lu nggak jual lemari display aja? Pasti laku loh, kata dia. Yang koko lo apa customer yang datang? Gua. Customer gua customer yang mainan ini loh. Dia datang dan bilang ke gua kayak gitu.
Jadi gue kepikiran juga, oh gitu ya, emang bisa laku, gitu kan? Gue waktu itu belum tahu bahwa Toys ini komunitasnya emang sebesar ini gitu. Gede ya. Nah kemudian gue cobalah iseng masukin di Kaskus. Di Kaskus mulai banyak yang tanya di BBM, akhirnya baru gue ikut Toys Fair, makanya baru kenal teman-teman yang di sini semua. Jadi awalnya tuh dari seorang customer yang memberanikan diri dan mengasih ide ya. Kenapa lu nggak coba beli? Siapa namanya Jeff? Kasih tahu Jeff. Bro Denny. Kalau masih nonton videonya ya, Bro Denny ya. Kalau nggak Bro Denny mengencourage Om Jeffrey nih ya, nggak akan ada lemari RX ya. Benar. Iya kan? Gua sampai benar. Thank you. RX, bro, ya kan? Nah kemudian juga dari situ customer yang gue kenal kan, gue juga belajar gitu karena gue basicnya di furniture, tapi gue belum tahu apa sih yang dibutuhkan sama teman-teman kolektor. Karena pas gue lihat lemari lu itu, pertama hal yang gue sadarin adalah jarak setiap shelf itu didesain untuk 1/6. Itu gue sadar banget. Karena kalau lu nyari lemari yang di sebelah toko-toko yang lain itu ada shelfnya, ada yang 4 atau 5, tapi kadang-kadang ada yang jaraknya ketinggian, ada yang jaraknya kurang. Dia punya tuh didesain sedemikian rupa memang buat collectible. Gitu. Lanjut Jeff. Oke. Gue juga belajar dari teman-teman ya, maksudnya customer yang waktu itu beli mainan sama beli lemari, dia juga kasih gue input. Bro, kalau lemari 1/6 itu baiknya tuh begini, jaraknya begini, ukurannya segini, bisa masuk bedpot. Waktu itu gue inget banget kan, bedpot gede tuh. Itu sempet lu iklanin, gue tahu tuh. Sempat lu bikinin di Facebook iklannya ya. Nah dari situ barulah gue belajar, oh gimana sih cara pasang lampu yang benar, yang kira-kira nggak ngerusak mainan tuh, pakai jenis lampunya seperti apa. Terus kolektor kan demennya udah pasti lemari harus bisa dikunci bro. Nah seperti itu. Jadi gue juga belajar dari teman-teman semua lah, bukan langsung bisa gitu loh. Oke, itu mantep sih, itu mantep sih. Oke, kemudian untuk spek lemari yang gue jual, kalau yang tipe RX2 itu dia ukurannya 90 cm, tingginya 1,80 m, kedalamannya 42 cm. Nah itu bahannya dari kayu MDF dengan lapisan PVC anti air, juga dilengkapi dengan kaca dengan tebal 5 mm yang semuanya tempered glass. Jadi aman ya? Jadi aman, kalau misalnya ada bocah datang ketok-ketok atau nggak sengaja dorong lari-lari. Kalau pecah pun dia seperti biji jagung, jadi tidak bahaya. Jadi aman. Kecuali memang ada teman-teman yang mau coba debus ya, jalan di perserpian kaca tuh lain cerita ya. Tapi nggak rekomendasi ya gitu. Jangan. Oke, terus kisaran lemari tuh yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa? Oh, kisaran lemari yang paling murah dari 1 jutaan sampai 3 jutaan kita ada semua. Untuk harga terbaru nanti mungkin boleh tampilkan link di deskripsi. Boleh dong. Langsung aja di sini tampilin ya kan. Terus kalau ada yang custom nih Jeff, kan gue juga tahu kan kebutuhan anak-anak tuh kan kadang-kadang kan nggak mau beli yang ukuran jadi dari lu, tapi pengen yang custom dengan bentuk yang seperti apa, shelfnya yang mungkin nggak lurus doang, belok atau segitiga segala macam. Gue lihat di Facebook lu. Nah itu prosesnya gimana tuh? Ceritain aja. Oke. Untuk teman-teman yang mau pesen custom produk, custom lemari ya, itu bisa dikasih tahu aja ke gua lewat WhatsApp atau Facebook atau Instagram. Ukurannya aja untuk thank you. Dikasih aja ke gua ukuran kasarnya seperti panjang, tinggi, dan koleksinya seperti apa. Nanti gua bisa bantu desain dan kasih kisaran harganya. Oke, untuk pembuatan lemari sendiri kalau customize kurang lebih 30 sampai 40 hari. Tergantung tergantung gedenya juga kan. Besarnya, iya. Kalau tiba-tiba kamar mainan lo segede mall, ya lama. Cukup lama. Jeff, jadi ini juga pertanyaan juga nih, kan gua kan taunya lu kan jualan lemarinya kan buat figur, dan gua memang udah tahu lu sebelumnya kan. Tapi kan buat temen-temen yang nggak tahu, kasih tahu dong, apakah lu spesialisasi cuma di lemari-lemari figur doang atau enggak nih? Oke, sebenarnya gua spesialisasi sebenarnya di lemari figur ya. Yes. Tapi untuk furniture kebetulan ada teman-teman juga yang koleksi sepatu, atau yang cewek koleksi tas, atau kolektor-kolektor lain ya. Sebenarnya dunia koleksi itu bukan hanya mainan bro. Yes. Jadi itu semua juga masuk jadi customer lo juga ya. Benar. Jadi let's say misalkan bini gua kan kalau naruh tas kan sembarangan tuh. Misalkan gua udah nggak kuat banget, pasti gua bilang, bikin tas deh sama Jeffrey. Bikin lemari deh sama Jeffrey gitu ya gitu. Ya kan bisa ya guys ya. Ya. Jadi kalau lu diocehin mulu sama istri lu, beli mainan mulu lu.
lu bales, lu jangan beli tas mulu dong. Nah, lu kalau tas lu berantakan nih, panggil Jeffrey, bikin lemarinya yang bagus biar enak dilihat. Iya. Nanya lagi. Okay. Masih seputar pelanggan ya. Udah pasti pelanggan lu ada yang public figure atau artis. Kasih tahu dong siapa. Oke. Terakhir ya. Ya. Terakhir itu ada Lucinta Luna Manjalita. Oh itu gue tahu tuh, gue lihat lu lagi ngobrol sama dia tuh. Iya, itu kebetulan ini juga cerita lucu. Waktu itu gue lagi santai kan pagi-pagi di rumah, baru bangun, tiba-tiba ada yang DM gue di IG. Siapa nih? Lucinta Luna, buset, centang biru lagi kan? Akun beneran nih katanya. Dia bilang, mau beli lemari dong buat koleksi tas gue katanya. Oh siap, gue bilang. Lu mau dikirim kapan? Sore katanya. Ya udah. Hari yang sama langsung gua paksain driver gua buat ngirim hari itu juga khusus buat dia. Sore harinya juga gua langsung siap-siap berangkat ke sana ya biar bisa ketemu dia. Bisa sih. bikin konten dikit iya, juga ya kan. Tapi orangnya juga lucu dan baik sih. Orangnya lucu dan baik ya. Oke. Selain dia siapa lagi nih? Selain dia, nah kalau yang mainan. Yang anak-anak mainan nih. Oh, kalau misalnya selebriti mungkin teman-teman udah tahu yaitu Billy Davidson. Oke. Dia juga suka banget koleksi pop art seperti kaos, terus ada Batman, Iron Man. Itu dia juga banyak banget sih koleksi itu. Dia waktu itu juga pesan sama gua. Oke. Selain itu lagi? Selain itu, waduh, dia mesti buka dulu Instagramnya kan, colongan ya. Banyak banget, saking banyaknya sampai dia sendiri lupa ya guys ya. Mampus nggak lo ya kan? Tapi abis ini dia scroll ada nama gua ternyata. Waktu itu ini selebriti ini juga demen banget koleksi Hot Toys. Oke. Kalau lu tahu itu Ganindra Bimo. Oh, lu tahu ya? Lu tahu. Yang dia keker banget badannya. Itu juga banyak banget koleksi sneakers sama bear brick. Oh, bear brick-nya oke ya. Saya nggak sanggup main bear brick, terlalu mahal buat saya guys ya. Itu out of my league lah ibaratnya gitu kan. Jadi intinya Jeffrey Boot Machine ini adalah seorang profesional ya. Nggak harus mainan, nggak harus juga tas atau alat pancing atau apapun juga. Lu bisa membuat sesuai kriteria dan kebutuhan si customer ya. Iya. Mantap, catat ya guys ya. Catat. Oke, produk selain lemari display itu gue juga ada bikin. Lemari display yang kita tahu mungkin lemari bentuknya tinggi ya. Nah, gue juga ada bikin lemari bentuknya meja tamu bro, atau coffee table. Gue nggak bayangin dulu. Lemari display tapi bentuknya coffee table. Jadi coffee table, tapi dalamnya kok bisa naruh barang gitu? Ya, meja tamu, coffee table, tapi dia kelilingnya kaca semua. Jadi kita bisa taruh figur-figur. Lego. Kedua misalnya Batmobile dari Hot Toys. Selain itu juga ada lemari sepatu. Yang bentuknya kotak sepatu bukan sih? Kayak bentuknya sepatu, jadi kita angkat buka seperti ini, dalamnya sepatu semua. Pegangannya pegas gitu kan, set gitu kan? Betul. Oh iya, pakai Hebel itu kalau nggak salah ya? Hah, Hebel? Mereknya Hebel. Havel. Oh iya, engselnya. Engsel Havel ya? Ya gitu, itu gue pernah lihat. Lu bikin gituan juga aja? Bikin. Itu kan yang kalau kita lihat itu kan bodinya mengkilat pernis banget itu kan? Itu stiker apa semprot sih? Itu ada dua macam ya, ada yang cat duko, bisa juga di stiker, tergantung. Itu sebenarnya guys, gue cuma nanya doang, pengen tahu dia ngerti nggak. Sebenarnya ternyata dia ngerti banget. Jadi orang hebat ya kan. Gue nanya kan licin gitu kan. Iya, ternyata dia beneran tahu. Jadi dia memang orang yang hebat. Jadi kalau lu ada kerjaan-kerjaan furniture lu kasih ke anak ini ya, udah pasti bagus ya kan. Punya bengkel sendiri guys ya kan. Mantep ini. Oke Jeff, nanya lagi nih buat temen-temen nih. Kalau misalkan ada yang beli produk lo, apakah ada layanan garansi dari lo untuk setiap produk yang dibeli? Untuk garansi biasa kita di lampu ya. Karena lampu ada kerusakan dalam 3 bulan itu gue bisa ganti. Kemudian untuk kaca sendiri jarang sih ya ada terjadi pecah, kecuali emang pecah disengaja gitu. Cuman kalau misalnya pemesanan sih gue bisa jamin sampai rumah lo udah pasti aman. Apalagi untuk teman-teman di luar kota, gue semuanya bakal packing kardus, packing kayu. Nanti kalau misalnya dikirim ke ekspedisi sampai di rumah, pas dicek sampai rumah ada kerusakan, nanti bisa info ke gue. Nanti gue bakal gantiin part yang rusak. Nah, itu termasuk dari ongkos kiriman pun gue yang tanggung. Ini harus gue tepukin tangan lagi nih.
sampai ongkos kirimnya dia yang tanggung lagi. Iya, jadi gue pengennya juga customer terima barang jangan ngeri-ngeri lah. Aduh, pecah nggak ya? Sejauh ini kirimnya sampai kemana aja udah? Oke. Semua pulau udah pernah dikirim. Ya, seru banget nih. Jadi Semua pulau se-Indonesia ya guys, dikirim banyak mungkin yang kecil-kecil. pulau besar. Karena gue dari jual lemari display ini juga sebenarnya belajar banyak ya. Ternyata koleksi mainan bukan cuma di kota-kota besar doang. Iya, justru yang banyak-banyak duit banyak kan di kota-kota kecil yang Betul. sekali belinya gila-gila kan. Bener. Ada yang di Sumatera Utara, kalau dari Aceh tuh terus lagi tuh, Sigli namanya, kalau tahu. Iya, itu jauh banget. Nah, kalau misalnya di Kalimantan juga ada, Sulawesi yang ujung-ujung sampai Irian ada juga sih bro. Ada ya. Kolektor. Namanya kolektor dan Iya. namanya orang-orang perlu kegiatan yang nggak menutup kemungkinan di daerah-daerah mana orang-orang gila ya ada aja Bener. semua kan. Ya, nggak Jakarta doang yang banyak orang gila ya guys ya. Buat teman-teman yang pengen pesan lemari display, boleh kontak gua di Instagram di jeffrey.woodmachine. Nah, kemudian kalau mau WhatsApp gua juga boleh di sini nomornya. Sama ada link Tokopedia juga kalau misalnya mau lihat-lihat barang-barang yang udah jadi. Oke, nama toko gua di Roxy itu Kompas Furniture di Hashim Asyari nomor 97. Itu deket ITC Roxy Mas. Kalau mau lihat-lihat barang. Kenapa? Iya, bener yang ada jual-jual kasur. Oke. Salah satu customer gue yang terunik adalah dia pengen lemari itu buru-buru. Jadi pengen banget hari itu juga dikirim. Oke. Tapi itu kan bukan masalah buat lo, Jeff. Lu kan nyetok. Gue nyetok lemarinya, cuman pas gue tahu lokasinya di mana, ternyata bro ini berada di Sulawesi. Cukup jauh ya. Dan dia pengen banget lemarinya dikirim hari itu juga. Nah, gue sih ada barangnya. Oke, akhirnya gue tanya pengen dikirim ke ekspedisi mana? Ekspedisi ini kata dia. Dia minta kirim hari ini juga ya, biar besok bisa nyampe rumah gue. Gue bingung. Setahu gue perjalanan Jakarta ke Sulawesi itu mau 1 sampai 2 minggu. Nah, ternyata gue baru tahu bahwa dia itu mau dikirim lemarinya itu melalui penerbangan pesawat, bro. Mahal bro itu bro. Itu mahal. Pas dihitung harga lemari gua itu waktu itu sekitar 3 juta dan ongkos kirimnya itu 5 juta, bro. Iya guys ya. Oke. Guys, jadi gitu aja segmen kita di Coffee Shop Talk kali ini. Bintang tamu gua adalah Jeffrey Wood Machine ya. Jadi thank you ya Jeff udah mampir ya Jeff ya. Thank you, Bro Michael. Terus jangan lupa like, apalagi komen, sama subscribe, nyalain lonceng birunya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu pasti sesempat mungkin gue sama Jeffrey pasti akan mantau dan akan balesin ya guys ya. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman di Sekai Coffee Shop Talk yang nonton. Thank you juga buat waktu lu Jeff. Thank you. Oke, gue Michael, raja terakhir dari Sekai signing out. Bye.